Berbaring. Terserah. Ya wis. Boleh berbaring. Berbaringnya begitu atau ini dibantalin? Yang paling nyaman. Kalau tidur gimana posisinya? Tidur posisinya gini. Gini ya, wis gini aja. Nah, yang nyaman ya. Relax ya, relax. Ini kendor, lemes. Orang lemes itu kayak gini nih. Ini saya jatuhkan, maka kamu tidak perlu menahan. Nah, ini lemes ya. Harus dilepas dicul nih. Ini lemes, relax. Andaikan tulang belulang ini tidak dibalut kulit sama daging, merotoli. Itu lemes ya, merotoli. Oke ya. Oke, bisa tutup mata. Bagus sekali. Mau ganteng nih ditakoki tok wis iso, wis paham ya. Jadi bisa tutup mata, langsung tutup mata, itu tanda anak patuh sama orang tua. Dan kalau anak patuh sama orang tua itu hidupnya mudah sekali, karena doa orang tua itu melebihi doa siapapun ya. Baik Mas Huda, silahkan mengingat masa-masa paling bahagia di masa hidup kamu. Apakah itu waktu ulang tahun atau apakah itu waktu lulus TK, pokoknya ingat kembali masa bahagia itu, rasakan kembali ya. Rasakan kebahagiaan itu di seluruh tubuh Anda. Baik, sambil menutup mata, sambil merasakan kebahagiaan itu, saya ingin bertanya dengan dua pertanyaan. Ya, yang pertama, apa yang kamu rasakan sekarang ini? Silahkan ceritakan dalam hati saja. Nah, ceritakan, tapi seolah-olah kamu cerita sama Mister. Ya, oke. Jadi ceritakan dalam hati. Apa yang kamu rasakan, keresahan kamu mau mondok ini, bagaimana perasaanmu, ceritakan saja. Silahkan ceritakan dalam hati. Kalau sudah selesai nanti jempolnya ini digerakkan. Oke, saya mendengarkan. Cerita saja. Sedetil-detilnya semuanya. Oke, thank you, boy. Good boy. Ya. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa harapan kamu ke depannya setelah ini? Ceritakan kembali. Kalau sudah selesai, gerakan jempolnya. Oke. Bagus sekali. Terima kasih anakku yang luar biasa. Calon generasi yang lebih baik dan lebih berprestasi dari orang tuanya. Baik, Mas Huda, sambil terus menutup mata, sekarang saya akan mengucapkan beberapa kalimat, tetapi anggap saja kalimat ini adalah suara hatimu ya, yang paling dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hari ini aku bertekad memantapkan diriku untuk mondok di pondok pesantren yang sudah aku pilih dan diridhoi oleh kedua orang tuaku. Ya Allah, kuatkanlah aku ya Allah. Aku terima semua kekurangan diriku. Aku maafkan semua kesalahanku. Aku juga minta maaf kepada diriku sendiri atas sikapku, ucapanku, atau tindakanku yang kadang-kadang menyakiti bagian diriku. Kadang mendolimi bagian diriku. Aku minta maaf ya Allah. Ya Allah, aku juga menerima kekurangan siapapun. Kekurangan orang tuaku, kekurangan teman-temanku, kekurangan orang-orang yang telah menyakitiku. Aku terima semuanya kekurangan itu dan aku maafkan semua kesalahan mereka tanpa syarat. Ya Allah, aku melakukan ini untuk kebaikanku, bukan untuk siapa-siapa. Aku melakukan semua ini untuk kebahagiaanku, untuk keberhasilan studiku di pondok pesantren. Dan untuk targetku yang sudah aku canangkan,
yaitu menghatamkan 30 juz sebelum 3 tahun. Baik, terima kasih ya Allah, ridholah ya Allah. Boleh Mas Yuda tarik nafas lewat hidung, ditahan sebentar, hembuskan lewat mulut. Ulangi lagi. Bagus sekali. Sekali lagi. Oke. Baik, sekarang relax. Sambil membayangkan seperti tidur nyenyak. Sambil merilekkan tubuhnya, sambil membayangkan tidur nyenyak, saya akan putar lagu yang hanya musik saja. Di mana lagu ini bisa membantu Mas Yuda semakin rileks, semakin tidur nyenyak. Selamat menikmati. Lagu sudah terdengar. Dan ini membantu Mas Yuda semakin rileks, semakin tenang, semakin bahagia. Terima kasih anakku yang luar biasa. Hari ini saya dipertemukan dengan calon generasi yang terbaik di zamannya. Generasi ini sedang menjalani sesi relaksasi bersamaku. Saya mohon izin akan membantu Mas Yuda menuju kondisi yang lebih rileks lagi. Ini penting sekali agar saya bisa mengakses seluruh sumber daya dan kekuatan yang ada di dalam diri Anda, terutama di dalam pikiran bawah sadar Anda. Baik, untuk itu saya akan menghitung mundur dari angka besar menuju angka kecil. Setiap kali nanti angka itu turun, maka yang Anda rasakan adalah sekujur tubuh ini makin rileks. Sementara perasaan Anda semakin tenang, semakin bahagia, sedangkan mata Anda semakin berat dan mengantuk setiap kali angka turun. Dan begitu hitungan saya sampai di angka 1, maka sekujur tubuh ini terasa sangat rileks, hati sangat bahagia, dan mata sangat mengantuk. Bila perlu, setelah hitungan ke-1, saat saya mengucapkan kata tidur, sambil saya sentuh tidur itu, maka kamu tidur nyenyak. Santai saja, tidak perlu tergesa-gesa. 18, 17, 16, semakin rileks, hatinya semakin bahagia. 15, dan mata semakin mengantuk. 14, 13, makin rileks lagi, dan mata semakin mengantuk. 12, 11, 10, 9. Sebentar lagi setelah hitungan ke-1, ketika saya bilang tidur, sambil saya sentuh tidur itu, maka kamu tidur nyenyak. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tidur. Sekarang kamu bisa menikmati tidur itu sangat nyenyak. Karena tidur ini sangat berkualitas. Dan tidur seperti ini baru kamu rasakan saat ini bersama saya, Mr. Soli. Saya adalah sahabat kamu dan guru kamu di Basic English Ramadan itu. Dan ini semua kehendak Allah bahwa malam ini kita dipertemukan. Inilah momen langka yang harus dan bisa kamu manfaatkan. Maka tetaplah tidur nyenyak, tetaplah rileks, sambil terus terhubung dan memahami kata-kata saya. Baik Mas Yuda, mulai detik ini saya hanya berurusan dengan pikiran bawah sadar kamu. Apapun yang saya katakan hanya dimengerti dan dipahami oleh pikiran bawah sadar kamu.
siapapun tidak paham, orang lain tidak mengerti sama sekali. Bahkan bisa jadi pikiran sadarmu juga tidak memahami. Ini benar-benar urusan antara saya dengan pikiran bawah sadarmu. Yang kamu tahu bahwa jarak antara pikiran bawah sadarmu dengan saya itu sangat dekat. Sehingga apapun yang saya katakan bisa dipahami dan bisa dilakukan, bisa dilaksanakan oleh pikiran bawah sadar kamu. Karena pikiran bawah sadarmu sangat jenius, sangat cerdas. Kemampuannya menyelesaikan masalah sangat luar biasa. Di luar nalar pikiran sadar siapapun. Pikiran bawah sadarmu sangat cakap, sangat terampil. Apalagi hanya soal menghafal Al-Quran itu. Maka 30 juz itu bisa kamu selesaikan dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun. Lalu mengapa kamu harus menunggu 3 tahun? Kalau kamu bisa menyelesaikan 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun, bukankah waktu 3 tahun itu terlalu lama, bukan? Begitulah. Dan saat ini pikiran bawah sadarmu sangat mengerti apa yang saya ucapkan dan saya katakan. Maka dari itu, ketika kamu di pondok nanti, kamu benar-benar menjadi bintang idola yang disayangi oleh teman-temanmu, oleh sahabat-sahabatmu, baik cowok ataupun cewek. Dan kamu selalu menjaga perasaan emosimu. Kamu selalu menjaga rasamu, toleransimu di antara mereka. Kamu selalu bisa mengendalikan emosimu karena kamu adalah generasi bintang, generasi terpilih. Buktinya adalah kamu satu-satunya malam ini yang terapi bersama saya. Itu artinya Allah sudah memilihkan jalan buatmu. Maka dari itu saat berada di pondok nanti, kamu benar-benar mampu mengendalikan emosimu. Dan kamu tetap nyaman meskipun jauh dari orang tuamu. Karena orang tuamu meskipun secara jarak itu kelihatannya jauh, tapi secara hati selalu berada di dekatmu, di lingkunganmu, di sekitarmu. Selalu memikirkanmu, selalu mendoakan untuk kebaikanmu. Maka kamu nanti ketika berada di pondok, kamu tetap tenang. Karena doa dan harapan orang tuamu selalu mengelilingi setiap detik langkahmu itu, kemanapun kamu pergi. Dan kamu selalu bisa mengendalikan emosi dan perasaanmu terhadap pergaulan bersama teman-temanmu nanti. Itulah yang membuat kamu disukai dan disayangi oleh teman-temanmu. Dan kamu juga dicintai oleh ustadz-ustadzahmu nanti. Karena kamu termasuk siswa yang berprestasi, termasuk santri yang berprestasi. Dengan caramu menamatkan hafal Al-Quran 30 juz kurang dari 2 tahun, kurang dari 3 tahun itu menunjukkan kamu sudah berbeda dengan siswa-siswi, santri-santri yang lain. Maka dari itu kamu bisa menetapkan keteguhan hatimu itu untuk meraih target kamu itu. Artinya kamu mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu kurang dari 3 tahun. Kamu bisa menamatkannya selama 1 tahun, 1,5 tahun atau 2 tahun. Dan itu kamu bisa. Dan itu sangat mudah. Untuk menyemangati belajarmu itu, untuk membuatmu tenang di pondok pesantren itu, kamu cukup menarik napas panjang dan menghembuskannya. Maka hatimu menjadi lega dan bahagia. Perasaanmu menjadi nyaman dan damai. Kamu cukup mengepalkan telapak tanganmu dan membukanya. Itu juga membuat kamu lega. Kamu kerasan, kamu nyaman di pondok pesantren. Ketika kamu sudah nyaman berada di pondok pesantren, maka belajarmu juga nyaman. Semua tantangan sebagai seorang santri
yang datangnya baik dari masalah pelajaran, masalah pergaulan, itu semua bisa kamu atasi. Karena kamu adalah anak yang cerdas. Kamu adalah anak yang dirindukan kelahiranmu. Kamu adalah anak yang dirindukan kehadiranmu di dunia ini oleh kedua orang tuamu. Dan doa kedua orang tuamu setiap saat menyertaimu. Maka kamu bisa menjadi generasi terbaik, generasi emas yang lebih baik dari kedua orang tuamu. Mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Semua pesanmu ini, pesanku ini kamu ingat. Semua pesanku ini kamu pegang. Semua pesanku ini dari awal sampai akhir kamu laksanakan. Dengan tetap nyaman dan bahagia. Kamu tetap belajar dengan happy. Baik belajar di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari. Baik belajar di malam hari atau di dini hari. Kamu bisa melakukan hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran itu kapan saja sesukamu. Kamu bisa melakukannya di pagi hari atau di siang hari. Kamu bisa melakukannya di sore hari atau di malam hari. Atau menjelang subuh atau sesudah subuh. Kamu bisa memilih waktu yang tepat dalam rangka meraih target kamu. Hafal 30 juz lebih cepat dari 3 tahun. Dan setelahnya kamu tinggal mengulang dan santai. Bebanmu di kelas 3 itu sudah kamu habiskan di kelas 1 dan kelas 2. Sehingga saat di kelas 3, kamu betul-betul belajar dengan sangat nyaman, dengan sangat ringan, dan tetap happy. Itulah yang kamu camkan mulai saat ini, besok, lusa, dan seterusnya. Begitulah anakku. Mas Huda, kamu adalah generasi terpilih. Kamu adalah seorang anak yang selalu dinantikan dan dirindukan kehadiranmu. Baik oleh kedua orang tuamu, ataupun oleh sahabat-sahabat kamu, ataupun oleh ustadz-ustadzah kamu di pondok pesantren. Pesan saya ini, pesanku ini kamu ingat seumur hidupmu. Mulai hari ini, besok, lusa, dan seterusnya. Begitulah Mas Huda, kiranya apa-apa yang sudah saya sampaikan benar-benar sudah kamu pahami dengan baik dan benar-benar sudah kamu laksanakan dengan sangat sempurna. Sekarang tibalah saatnya saya membantu kamu untuk kembali sadar dan membuka mata. Untuk itu saya akan melakukan hitungan dari angka 1 sampai 9. Setelah hitungan ke-9, saat saya bilang buka mata, maka kamu pun membuka mata. Dan bangun dalam keadaan lebih segar, lebih happy, lebih tenang, dan lebih sabar. Pesan terakhir saya, tolong diingat, nanti begitu kamu membuka mata untuk pertama kalinya, maka langsung lupakan semua ucapan dan kata-kata saya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buka mata pelan-pelan. Tarik nafas. Keluaran lewat mulut. Lagi. Oke, tutup mata lagi. Sampai lagu ini habis, kamu tetap menutup mata. Sampai satu lagu ini selesai, kamu boleh menutup mata. Dan ketika kamu membuka mata, kamu boleh mengingat apa yang saya katakan, semua yang saya ucapkan di tempat ini. Alhamdulillah. Thank you very much.
Sampun. Sampun. Tak tekoni sih. Tak tanya dulu.